Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Vivi Suci Kamsyani MR dengan NIM 21053196. Kali ini dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya mengambil materi mengenai otoritas jasa keuangan. Masuk ke pengertian OJK, ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai latar belakang otoritas jasa keuangan. Yakni, pada awalnya pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, pemerintah untuk pembentukan OJK itu masih belum terrealisasikan, tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, di mana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank, sehingga tidak ada lagi yang bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Jadi, pengertian dari otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang serta pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dapat diketahui lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan otoritas jasa keuangan menurut beberapa para ahli atau pakar perbankan. Yang pertama, menurut Menko Agus Sutrodjojo, pembentukan OJK diperlukan guna untuk mengatasi kompleksitas yang terjadi pada keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK ini merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Yang kedua, menurut Fuad Rahmani, OJK akan menghilangkan penyalahgunaan pada kekuasaan atau abuse of power yang selama ini cenderung muncul, sebab di dalam OJK fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat secara terpisah. Yang ketiga, ada menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Milyaman D. Haddad, terdapat 4 pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda OJK. Yang pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Yang kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistematik atau sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu. Dan keempat, transparansi yang harus dijaga. Azas-azas otoritas jasa keuangan. Ada beberapa azasnya. Yang pertama, azas independensi, yakni azas yang independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang kedua, azas kepastian hukum, yakni azas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, azas keterbukaan, yakni azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, azas integritas, yakni azas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kelima, azas akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan,
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga penyedia jasa keuangan akan diawasi oleh OJK tersendiri yang akan menjamin keamanan bagi para konsumennya. Tugas OJK yang pertama, dalam sektor perbankan, menyusun sistem serta pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor perbankan. OJK juga perlu melakukan pemeriksaan, pembinaan, serta pengawasan pada sektor bank, sehingga kedepannya bisa dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas serta performa perbankan demi kepentingan masyarakat yang luas. Yang kedua, dalam sektor pasar modal, menjalankan seluruh manajemen di saat krisis pasar modal, lembaga OJK juga merumuskan dan menetapkan prinsip tertentu yang berada pada transaksi serta pengelolaan yang melakukan berbagai analisa dalam pengawasan pengembangan pada pasar modal, sehingga pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wewenang OJK ya, ada 3. Yang pertama, wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan pada sektor perbankan, yakni pengaturan juga pengawasan tentang kelembagaan bank yang terdiri perizinan untuk sebuah pendirian bank dan juga kegiatan usaha bank. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang telah berhubungan dengan kesehatan serta kinerja bank, pengujian kredit, sistem informasi debitur, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan tentang berbagai aspek kehati-hatian pada bank yang meliputi tata kelola bank, pemeriksaan bank, serta manajemen risiko. Yang kedua, wewenang otoritas jasa keuangan dalam mengatur lembaga bank dan non-lembaga, yakni memberlakukan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, mengambil keputusan peraturan pengawasan pada sektor jasa keuangan, memberlakukan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, wewenang lembaga otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga bank serta non-bank, yakni memberlakukan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yang mengawasi jalannya tugas pada pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Memutuskan perintah secara tertulis pada lembaga jasa keuangan serta pihak tertentu. Melakukan penunjukan pengelola statuter. Lembaga yang ada pada OJK. Yang pertama, lembaga jasa keuangan di sektor perbankan meliputi Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Yang kedua, lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, yakni meliputi perusahaan publik, perusahaan efek wali amanat, pemeringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, yakni dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam golongan ini adalah perusahaan pembiayaan seperti sewa guna, usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.